Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Judul renungan hari ini, mengikuti aturan manusia ataukah aturan Tuhan? Apa yang lebih menyedihkan, melanggar tradisi yang dibuat oleh manusia atau hukum yang diberikan oleh Tuhan? Jawabannya seharusnya mudah, bukan? Tentu saja kita akan mengatakan bahwa hukum Allah adalah satu-satunya yang penting. Namun dapatkah kita dengan jujur mengatakan bahwa gereja kita bebas dari ajaran-ajaran manusia? Banyak gereja hari ini mengajarkan tentang tempat yang disebut api penyucian, di mana orang pergi ke tempat itu jika mereka belum siap untuk pergi ke surga. Sementara api penyucian tidak disebutkan dalam kitab suci. Gereja masih mengajarkan doktrin ini seolah-olah demikian. Mereka yang melakukannya menjelaskan pandangan mereka seperti yang dilakukan Mitch Fenley dengan mengatakan, Wahyu 21 ayat 27 mengatakan, tetapi tidak ada yang najis yang akan masuk surga. Masuk akal bahwa kebanyakan orang ketika mereka mati, tetapi tidak sempurna secara rohani. Dan juga masuk akal bahwa tidak seorang pun dapat memasuki keadaan atau kondisi yang disebut surga tanpa terlebih dahulu dimurnikan dari ketidaksempurnaannya yang ada. Inilah gunanya api penyucian. Ini adalah keadaan jika Anda mau, atau suatu proses yang memurnikan orang yang masih belum sempurna, sehingga dia kemudian dapat dialihkan ke keadaan atau kondisi yang kita sebut surga. Masalah dengan doktrin ini adalah bobot penyucian yang ditempatkan pada kemanusiaan, seolah-olah kita bisa menyempurnakan diri kita sendiri jika diberi waktu yang cukup. Ibrani 9 ayat 22 dengan jelas mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Juga ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28 mengatakan, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa setelah kematian datanglah penghakiman, bukan tempat untuk menyelesaikan penyucian. Percaya pada tempat seperti itu membuat klaim bahwa darah Kristus tidak cukup untuk membasuh kita sepenuhnya dari dosa-dosa kita. Ada banyak doktrin lain yang diajarkan oleh manusia yang tidak muncul dalam kitab suci. Misalnya, beberapa gereja mengajarkan bahwa jika tidak dibaptis, Anda tidak akan masuk surga. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Baptisan itu baik dan benar, tetapi itu adalah pertunjukan lahiriah dari komitmen batinia Anda, bukan sarana keselamatan. Dari dua contoh ini dan banyak contoh lainnya telah memberitahu kita tentang pengajaran yang kita lihat sebagai contoh bagaimana hidup bagi Kristus. Kita harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap yang sama yang dikutuk Yesus dalam bacaan hari ini ketika dia berkata, demi tradisimu kamu telah meniadakan firman Allah. Satu-satunya cara untuk menjaga diri kita dari mempercayai tradisi di atas kitab suci adalah jika kita mengetahui sepenuhnya kitab suci. Roma 12 ayat 2 memberitahu kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tidak seorang pun orang Kristen yang baru lahir mengetahui doktrin yang sehat. Itulah sebabnya kita didorong untuk mencari Tuhan, melatih diri, dan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Saat kita melakukannya, kita kemudian dapat menguji atau membuktikan apa yang kita dengar dengan apa yang kita tahu kitab suci katakan. Jika Anda belum tahu apa yang dikatakan Alkitab, gunakanlah konkordansi Alkitab. Cari kitab suci yang berisi kata kunci dari doktrin yang sedang diajarkan kepada Anda, dan baca sendiri apa yang Tuhan katakan tentang subjek tersebut. Kitab suci adalah senjata kita melawan kebohongan. Mari kita belajar menggunakannya dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.